Saudara, kita akan melanjutkan sermon series kita yang berjudul Kebenaran Injil untuk Pergumulan Masa Kini. Dan tema kita hari ini secara spesifik kita akan berbicara tentang Injil bagi jiwa yang kering. Saudara, manusia modern, semakin modern kita hari ini, saya menjumpai semakin banyak orang merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, manusia acap kali berkata sudah gak lagi butuh Tuhan. Sebetulnya asumsi ini mengusung sebuah keyakinan bahwa gagasan yang ada tentang Tuhan itu tersebar luas. Karena sebetulnya masih ada banyak misteri di alam semesta ini yang belum bisa dijelaskan. Tetapi waktu manusia mencapai sesuatu yang lebih baik, mereka bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang tadinya menjadi misteri, maka mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tapi betulkah asumsi ini? Benarkah kita tidak membutuhkan Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Karena justru di tengah kemajuan zaman, teknologi yang semakin canggih, AI dan sebagainya, penjelasan hal-hal yang ada di dalam dunia ini semakin kompleks. Bahkan manusia, saya dan saudara mungkin terlihat lebih cerdas hari ini. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lebih cepat dengan menggunakan AI dan seterusnya. Tapi ada sebuah paradoks yang terjadi. Tetap ada sebuah rasa kekosongan dan kekeringan di dalam hati manusia. Kok tahu? Saya mengambil sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh David Barrett. Dia adalah seorang penulis ensiklopedi yang berjudul World Christian Encyclopedia. Dalam sebuah interview dengan sebuah majalah di Atlantic, dia mengatakan demikian. Meskipun dunia menjadi semakin modern, pencarian manusia akan makna dan spiritualitas itu tidak berkurang. Lebih detail lagi, David Barrett dia mengatakan kalimat ini. Dunia mengalami perubahan keagamaan yang masif. Dan terus menerus dengan hampir 10.000 agama berbeda yang ada di dalam dunia. Dan terus bertambah 2 hingga 3 agama baru setiap harinya. Jadi apa yang diungkapkan oleh David Barrett? Dia mengatakan bahwa pencarian manusia akan sesuatu yang sifatnya transcendent. Bukanlah tren yang memudar. Tapi justru sebaliknya semakin menguat. Buktinya apa? Dia menjumpai setidaknya ada 2 hingga 3 agama baru setiap harinya. Ini survei yang mungkin dia lakukan. Waktu saya merenungkan, saya melihat realita ini, saudara, saya ingin mengatakan demikian, bahwa di balik semua kemajuan, sebetulnya tetap ada kekosongan di dalam jiwa manusia yang hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta. Dan disinilah iman Kristen hadir sebagai pembeda dari agama-agama lain. Iman Kristen tidak menawarkan pelarian dari realitas, tapi membawa kita kepada pribadi yang menjadi sumber sejati kehidupan. Ketika segala sesuatu di dalam dunia ini mencoba mengisi kehidupan kita, hati kita, dan ternyata gagal, iman Kristen menuntun kita untuk melihat kepada satu pribadi, bukan konsep, tapi sebagai pribadi yang memberi kita kecukupan, kepuasan di dalam hidup ini. Dan inilah yang akan kita lihat di dalam Mazmur 63. Saudara, sedikit latar belakang, Mazmur ini adalah seruan dari Daud. Seruan dari jiwanya yang kering di padang gurun Yehuda. Dan di mana dia menemukan kepuasan sejati di sana bersama Tuhan. Nah, saya akan mengajak saudara membaca secara bergantian Mazmur 63 ini. Saya akan mulai ayat yang pertama, ayat yang genap, ayat yang kedua kita baca bersama-sama, demikian seterusnya nanti sampai ayat yang ke-12. Mazmur 63 ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau.
Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Yang berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kita. Amin. Surah Mazmur 63 ini ditulis bukan dari ruang doa yang tenang, tapi dari padang gurun yang kering. Jelas sekali tadi kita baca di ayat yang pertama dikatakan dari Daud ketika di padang gurun Yehuda. Surah kemungkinan besar dia menulis Mazmur ini di saat pelarian. Mazmur Daud setidaknya pernah mengalami beberapa kali pelarian, salah satunya dari Saul. Tetapi bagian ini kemungkinan besar terjadi ketika dia mengalami ancaman dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Kenapa bisa? Karena di dalam ayat 12 kita menjumpai ada satu kata, yaitu kata raja di sana. Jadi besar kemungkinan pada waktu itu Daud menjabat sebagai raja di Israel. Lalu kemudian anaknya Absalom ingin mengambil tahta itu, sehingga dia harus melakukan pelarian. Saudara bayangkan, Daud sebagai seorang ayah, dia dikhianati ayah anaknya. Dia seorang raja, kemudian harus lengser dari tahtanya. Dia seorang penyembah yang kehilangan akses ke tempat ibadah, dan dia menjerit di sebuah padang gurun. Tapi yang mengejutkan saya, apa yang kita temukan di dalam Mazmur 63 di sini, Daud tidak mencatatkan sebuah bentuk kepahitan. Daud tidak mengatakan sebuah kemarahan, tapi justru ada sebuah kerinduan yang dalam untuk mengalami Tuhan. Justru di padang gurun, tempat yang sunyi, tempat kehilangan, tempat kehampaan, Daud menemukan sumber sejati dari kepuasan hidupnya. Dan hari ini saudara, kita akan melihat 3 hal yang menjadi hikmat rohani dari pengalaman Daud yang menolong kita untuk menghadapi dan mengatasi kekeringan jiwa yang mungkin sedang melanda hidup kita. 3 hal itu apa? Yang pertama, mengapa jiwa kita bisa kering? Lalu yang kedua, bagaimana kita mengatasinya? Dan yang ketiga, apa yang paling kita butuhkan di tengah kekeringan jiwa? Kita masuk kepada poin yang pertama, mengapa sih jiwa kita bisa kering? Yang mau belajar sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, ayat 2 dengan jelas mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya tertarik dengan kata mencari di sini. Ternyata di dalam beberapa terjemahan Alkitab ada perbedaan yang muncul. Misalnya, saya kasih contoh kepada saudara, dalam terjemahan Alkitab ESV, English Standard Version, kata mencari itu diterjemahkan dengan kata earnestly, dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam terjemahan New King James atau King James, kata mencari diterjemahkan dengan kata early, pada waktu pagi, pada waktu fajar. Saudara, kedua terjemahan ini seringkali digunakan secara bergantian oleh beberapa terjemahan yang lain. Dan saya melihat bahwa sebetulnya kedua makna ini bisa saling melengkapi. Memang secara harafiah, kata Ibrani yang digunakan untuk kata mencari ini adalah kata early, pada dini hari, pada waktu fajar. Tetapi maknanya bagi saya tidak berhenti di sana. Kata ini mengandung bahwa ada sebuah kerinduan, intensitas dari Daud yang tidak hanya mencari Tuhan lebih awal, tapi dia mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Dengan kata lain, kita menjumpai sejak Daud membuka matanya di pagi hari pada waktu itu, Daud tahu kepada siapa dia harus datang. Sejak fajar menyingsing,
Yang pertama dia cari bukanlah kenyamanan, bukanlah solusi terhadap masalah yang sedang dia hadapi, tapi dia mencari Tuhan sendiri. Lalu yang menarik, kalau kita melihat ayat yang kedua, bagaimana Daud menggambarkan pencariannya akan Tuhan itu seperti dia membutuhkan air tiba-tiba. Kemudian Daud mengatakan di dalam ayat 6 dan ayat 7, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara, seolah-olah Daud ingin mengalihkan perhatian kita dari persoalan air kepada persoalan makanan, yang dimana keduanya sebetulnya adalah hal yang fundamental di dalam hidup kita. Seolah-olah Daud ingin mengatakan keinginannya untuk mengalami Tuhan, dia lebih mendambakan Tuhan daripada apapun di dalam dunia ini, termasuk air dan makanan yang menjadi kebutuhan utama manusia. Dan bayangkan, saudara lihat, dia bukan hanya mencari Tuhan di pagi hari, tapi itu terjadi sepanjang malam, seperti yang dikatakan di ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saudara, saya suka sekali dengan komentar daripada David Platt dalam komentarinya Exalting Jesus untuk Mazmur ini. David Platt dengan berani memberikan sebuah komentar tentang apa yang menjadi hasrat daripada Daud. Dia mengatakan demikian. Daud terdengar begitu terobsesi di sini. Itulah sebabnya saya memakai istilah kecanduan. Tentu bukan dalam arti negatif, untuk menunjukkan dampak dari mengetahui kasih Tuhan yang besar. Seperti seorang pecandu didorong oleh keinginan akan satu hal. Percaya bahwa jika ia dapat memilikinya, ia akan merasa puas. Daud dalam tanda kutip, kecanduan kepada Tuhan seperti itu. Jadi David Platt dengan berani mengatakan bahwa apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 63 ini adalah sebuah bentuk kecanduan Daud kepada Tuhan. Dia begitu terobsesi dengan Tuhan, melampaui apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan sebelum ini, saudara, kita pernah lihat bagaimana Mazmur 27 ayat 4, hal yang sama. Daud mengatakan apa? Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 27 ayat 4, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Di sisi lain kita juga pernah dengar, kita pernah tahu bahwa bagaimana pemazmur beberapa kali mengatakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yesus pun pernah mengatakan kecintanya akan bait Allah itu menghanguskan jiwanya. Saudara, ini sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang radikal. Tapi waktu kita dengar ini mungkin sebagian kita berpikir, kayaknya Daud ini terlalu lebay. Sok rohani, terlalu berlebihan deh. Tidak jarang, saudara, mungkin di zaman ini banyak orang berpikir, kamu itu kalau beragama biasa aja. Gak usah terlalu serius. Jangan terlalu fanatik, nanti kamu ditinggalin orang lain. Tapi dalam perenungan saya hari ini, saudara, saya berpikir, apakah mungkin ini yang menjadi akar kekeringan kita? Seringkali kita itu ingin semua hal yang baik dari Tuhan, tapi kita nggak pengen Tuhan. Kita pengen air, kita pengen makanan, tapi kita nggak pengen Tuhan. Kita pengen berkat-Nya, tapi kita nggak pengen Tuhan. Kita pengen solusi atas hidup kita, permasalahan hidup kita, tapi kita menjauh dari Tuhan. Ada banyak contoh-contoh yang mungkin terjadi di dalam hidup banyak manusia, bahkan kita hari ini sebagai orang Kristen. Kita seringkali pengen kedamaian di dalam hati kita, tapi kita gak pengen kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita pengen penghiburan yang kita alami di dalam kesedihan kita, tapi tanpa kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Kita ingin mungkin kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup kita, tapi kita gak mau berserah sama Tuhan. Kita tahu mungkin hari ini kita mengalami kekeringan, kehausan, tapi kita gak mau datang dan minum dari satu-satunya sumber yang sanggup memuaskan. Kita cari di tempat yang lain.
Tidak jarang kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tambahan yang nyaman daripada menginginkan dan rindu berelasi dengan Dia. Mungkin bagi saudara yang dengar hari ini berkata, tapi kayaknya saya nggak sampai segitunya deh pastor. Saya masih percaya kok sama Tuhan, buktinya saya hadir, buktinya saya ikut secara online. Saya bahkan masih kasih persembahan, perpuluhan. Saya ikut seminar-seminar teologi, apologetik dan sebagainya. Bahkan kalau pastor tanya kabar saya hari ini, saya masih bisa bilang puji Tuhan. Saudara, pertanyaannya bukan apakah kita masih percaya beribadah atau memberi persembahan. Pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah, apakah hari ini kita sungguh menginginkan Tuhan lebih dari siapapun atau apapun di dunia ini. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan sekarang ini. Kenapa? Karena sangat mungkin kita bicara tentang Kristus setiap hari, tapi kita tidak pernah bicara dengannya. Sangat mungkin kita menjalani semua aktivitas rohani, tapi kita melewatkan Kristus. Kita bisa melakukan hal yang benar, meyakini semua doktrin yang benar, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengingini Dia. Saudara, waktu saya merenungkan ini, kebenaran ini berbicara sangat keras kepada saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pastor, sangat mungkin saya mengkhotbahkan Injil di mimbar ini. Sangat mungkin saya ketemu dengan jemaat dan berbicara tentang Injil kepada mereka. Tapi jangan-jangan Injil tidak pernah merembesi hati saya secara personal. Itulah sebabnya saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya menjumpai satu kebenaran yang penting. Bahwa sebetulnya bahaya terbesar di dalam kekristenan hari ini bukan waktu orang itu meninggalkan gereja. Bahaya terbesar adalah ketika kita tetap aktif di dalam gereja, tapi tidak lagi menginginkan Kristus. Dan mungkin ini adalah salah satu penyebab selama ini jiwa kita kering. Kita berada dengan sangat dekat di dalam hal-hal yang rohani, tapi kita sangat jauh dari pribadi Kristus itu sendiri. Jadi kalau saya boleh simpulkan untuk poin yang pertama ini, bagian A. Jiwa kita menjadi kering, bukan karena kita tidak tahu kebenaran Injil, tapi karena kita berhenti terpesona oleh keindahan Injil. So, waktu saya merenungkan bagian ini, saya teringat dengan sebuah kejadian di sebuah tempat arena olahraga beberapa waktu yang lalu. Bukan tempat main pedal, sekali lagi. Ya. Ini adalah arena bermain badminton. Saudara, waktu saya datang ke tempat itu, saya tidak sedang bermain badminton, saya bermain olahraga yang lain. Tapi dari kejauhan, saudara, saya melihat lapangan badminton dipenuhi oleh orang. Dan saya fokus kepada satu lapangan di mana ada seorang anak, kira-kira usianya 10 tahun. Dia sedang latihan badminton. Dia dilatih oleh seorang pelatih yang nampaknya sangat serius. Si pelatih ini juga sangat semangat memberikan kok kepada dia untuk dipukul dan sebagainya. Bahkan beberapa kali saya melihat anak ini berlari untuk mengejar kok yang diberikan oleh pelatihnya. Dan ada satu momen di mana pelatihnya berbicara kepada dia. Dari seberang net di mana mereka berlatih, pelatihnya sedang berbicara tentang bagaimana teknik yang benar waktu memukul, bagaimana teknik yang benar waktu berlari dan sebagainya. Tapi anak ini ternyata bengong. Dari kejauhan saya melihat nampaknya anak ini bengong. Waktu saya lihat lebih jauh lagi, nampaknya anak ini sedang memperhatikan sesuatu di lapangan sebelah. Lebih tepatnya mungkin dia terpukau dengan seseorang di lapangan sebelah. Sepertinya seorang dewasa yang sedang bertanding badminton. Ceritanya selesai di sini. Ya, saudara tidak usah tunggu endingnya seperti apa. Selesai di sana. Tapi waktu cerita itu selesai, saudara, momen itu terjadi, saya nggak pernah memikirkan apa-apa, saya nggak pernah berpikir ini pasti ada maksud Tuhan dan pasti ada spiritual meaning di situ. Enggak. Tapi waktu saya merenungkan bagian ini, saya diingatkan oleh kejadian itu. Dan saya berpikir begini, apakah mungkin hal ini menggambarkan kehidupan rohani dari banyak orang Kristen hari ini?
Kita tahu kemana seharusnya kita melihat. Tapi seringkali perhatian kita teralihkan. Kita bilang mau menjadi serupa Yesus. Tapi hati kita lebih mudah terpikat oleh hal-hal lain di dalam dunia ini. Kita tahu Kristus cukup, tapi kita masih mencari rasa cukup itu di luar Dia. Kita hadir di gereja, membuka Alkitab, bukan lagi karena rindu, tapi kita merasa karena ini harus. Jadi tidak heran hari ini jiwa kita mungkin terasa kering dan kosong. Kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, di dalam ayat yang kedua tadi, di sana kita melihat pemazmur memberikan sebuah penegasan yang sangat kuat dari frasa ini. Ada dua frasa yang sepertinya punya makna yang mirip. Daud mengatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Surat pengulangan seperti ini adalah khas dari gaya penulisan Ibrani kuno pada waktu itu. Dan tahukah saudara, ini bukan sekedar repetisi. Ini adalah sebuah penekanan yang dalam. Daud sedang menyampaikan sesuatu yang penting di sini. Daud ingin berkata, seluruh keberadaan diriku itu merindukan Tuhan. Ini bukan sekedar perasaan sesaat Daud. Ini adalah sebuah kesadaran dan dorongan yang mendasar, yang dimana Daud tahu ini adalah kebutuhan terdalam jiwanya. Dan cara terbaik untuk memahaminya itu adalah seperti ini. Jiwa kita itu membutuhkan Tuhan seperti tubuh kita membutuhkan air. Dengan kata lain, Daud sedang berkata, sebagaimana tubuhku secara jasmani butuh air di padang gurun, seperti itulah jiwaku membutuhkan Tuhan. Mungkin sebagian kita yang tidak pernah mengalami rasa haus yang ekstrim mungkin tidak terlalu bisa merasakan apa yang Daud alami. Tapi izinkan saya beritahu kepada saudara, kalau saudara mengalami rasa haus yang betul-betul ekstrim, mungkin bukan hanya mulut saudara yang terasa kering, tenggorokan Anda pun mungkin mulai terasa sakit. Bahkan seluruh tubuh kita bisa saja mulai menyerah. Dan kalau itu terjadi secara cukup lama, secara psikologis kita mungkin mulai berhalusinasi. Kita mulai melihat air di mana-mana, kita mulai percaya bahwa ada air di balik bukit, di ujung jalan itu, padahal itu hanya fata morgana. Tapi intinya, tubuh kita menjadi lemah, tidak terkendali, bahkan bisa mengalami kematian secara perlahan karena kehausan. Dan ini yang Daud ingin kita pahami. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan air, jiwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya ingin meminjam kalimat yang dikatakan oleh Timothy Keller dalam sebuah artikelnya. Dia mengatakan kalimat ini. Sebagaimana tubuh kita tidak bisa hidup tanpa air, jiwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini bukan sekedar bahasa puisi, tapi pengalaman eksistensial. Ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dari dunia ini. Ada rasa haus akan transendensi, sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak bisa dipuaskan dengan apa yang fana. Jadi sebetulnya di dalam jiwa kita, siapapun, ada sebuah rasa haus yang dalam, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Ada sebuah rasa haus akan keberadaan Allah, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ironisnya saudara, hari ini kita ada di dalam dunia yang super sibuk. Kita punya handphone. Mungkin bahkan saat ini ketika Anda mendengarkan khotbah, handphone saudara mungkin masih berdering dengan notifikasi-notifikasi yang ada. Saudara buka kalender saudara, ada jadwal-jadwal agenda yang sangat padat di dalam hidup saudara. Dan yang tampaknya mungkin membuat hidup saudara utuh, punya makna. Saudara, minggu lalu, waktu Pastor Dave berkhotbah tentang makna hidup, di care group, saya perlu bertobat. Karena seringkali saya menaruh makna hidup saya di tengah kesibukan. Saya bangga kalau sibuk. Saya senang kalau sibuk. Dan saya merasa berharga kalau sibuk. Saya ditegur, saya bertobat kembali. Saudara, tahukah saudara, jangan-jangan hari-hari kita sibuk, tapi selama ini hati kita tetap kosong. Bahkan ironisnya, kita bisa sibuk melayani Tuhan, tapi tidak lagi menikmati Dia.
Kita ada di tengah aktivitas rohani, tapi hati kita perlahan menjadi kering. Bahkan mungkin kita ikut ibadah, care group, menjadi CGL, core team, mendengarkan firman, tapi mungkin firman itu tidak lagi menyentuh hati kita seperti dulu. Kalau dulu firman itu terasa begitu hidup dan berbicara kepada diri kita, sekarang terasa hambar. Jadi apakah ini semua tanda kekeringan rohani? Bisa jadi. Kadang justru kesibukan rohani itu bisa membuat kita jauh dari keintiman sejati. Dan di saat seperti itulah, saya diingatkan kembali perkataan Agustinus yang berkata demikian. Engkau mencipta kami untuk dirimu ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan tenang sampai kami tenang di dalam-Mu. Saudara, kekeringan rohani terjadi waktu kita itu mencoba hidup jauh dari sumber hidup itu sendiri. Kita menggantikan Tuhan dengan rutinitas, dengan aktivitas, bahkan dengan pelayanan. Tapi tahukah saudara, itu tidak pernah cukup untuk membasahi jiwamu, memuaskan jiwamu. Karena hanya di dalam Dia, jiwa kita menemukan istirahat yang sejati. Jadi hal kedua di dalam poin yang pertama ini, kenapa jiwa kita itu bisa kering? Karena seringkali kita terus mencari kepuasan di luar sumber yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kekeringan jiwa bukan muncul karena kita kurang informasi, kurang aktivitas, tapi karena kita menjauh dari hadirat Tuhan, tempat jiwa kita seharusnya berdiam dan dipuaskan. Maka sekarang kita perlu bertanya, bagaimana kita kembali kepada Tuhan yang adalah sumber kepenuhan jiwa kita. Kita masuk kepada poin yang kedua, bagaimana kita mengatasinya. So dalam Mazmur 63 ini, Daud memberikan 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi jiwa yang kering. Yang pertama ialah dengan memandang. Mari sama-sama kita katakan kata ini, memandang. Memandang. Apa yang dimaksud dengan memandang? Coba lihat ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Surah kata memandang di sini di dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan dengan kata behold, to gaze at, atau to contemplate. Yang semua itu menunjukkan bahwa bukan sekedar melihat dengan fisik, tetapi memandang dengan kekaguman, dengan sebuah kerinduan yang mendalam, dengan sebuah perenungan. Kalau bisa saya konkretkan, maka ini seperti ketika ada seorang pelukis yang selesai melukis, dia menaruh lukisannya di depan dirinya sendiri dan kemudian dia mulai memandangi lukisan itu. Tentu dia tidak sekedar melihat lukisan itu, tapi dia bisa merasakan ceritanya, dia bisa merasakan emosi, bahkan keindahan yang keluar dari setiap warna dan detail yang dia goreskan. Jadi ketika Daud memberikan sebuah cara untuk kita kembali mengatasi kekeringan jiwa dengan memandang, yang dimaksudkan dengan memandang ialah kita betul-betul menyadari, melihat, mengarahkan perhatian kita dengan penuh kekaguman kepada Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Ini adalah momen ketika pemahaman kita akhirnya tentang Tuhan itu berubah menjadi sebuah pengalaman bersama Dia. Kita tidak hanya tahu bahwa Tuhan itu baik, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu memang baik. Kita tidak hanya mengerti bahwa Dia mengasihi kita, tapi kita mengalaminya secara nyata. Dan secara praktis apa yang bisa kita lakukan? Waktu saudara melakukan devosi, daily devotion, saat teduh, coba tanya ini. Karakter Tuhan apa yang terungkap di dalam bacaan saya hari ini? Jadi saudara tidak hanya baca Alkitab untuk menemukan solusi terhadap kebutuhan saudara. Saudara tidak hanya bicara, tidak hanya merenungkan Alkitab hanya untuk menemukan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Tapi saudara belajar untuk apa? Menemukan karakter Tuhan yang terungkap di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah karakter Tuhan itu berbicara kepada hati saudara. Ini yang pertama, memandang. Lalu yang kedua apa? Memuji
Sama-sama katakan memuji. Memuji. Apa yang dimaksud memuji di sini? Perhatikan ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan demikian. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Frasa-frasa ini saudara, bibirku akan memegahkan engkau, aku memuji engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu, adalah sebuah kerinduan untuk memuji Tuhan. Ini bukan sekedar menyanyikan lagu atau album favorit sambil mengangkat tangan. Daud tidak melakukan itu. Ini adalah sebuah respon dari jiwa yang telah mencicipi kebaikan Tuhan, yang dimana Daud tidak bisa diam untuk memuji Tuhan. Ini adalah sebuah luapan sukacita yang tidak bisa disimpan sendiri. Sekalipun Daud pada waktu itu sedang mengalami kesendirian. Satu kali C.S. Lewis pernah menuliskan persoalan memuji. Dia mengatakan kalimat ini, saya pikir kita senang memuji apa yang kita nikmati. Karena pujian tidak hanya mengungkapkan, tetapi melengkapi kenikmatan itu. Pujian adalah penyempurnaan dari kenikmatan. Saudara, saya memahami perkataan C.S. Lewis ini dengan cara seperti ini. Bahwa sukacita kita akan sesuatu tidak lengkap sampai kita membagikannya dalam bentuk pujian. Misalnya, bayangkan saudara sedang ada di Surabaya atau sedang traveling ke satu tempat dan saudara menemukan restoran Hidden Gem. Yang kemudian waktu saudara masuk ke restoran itu, saudara makan makanannya dan begitu enak. Apa yang terjadi kemudian? Kalau saudara, saya akan terdorong untuk membagikannya kepada orang lain. Entah itu lewat postingan, ataupun secara langsung. Dan tahukah saudara, waktu kita menceritakannya, kita secara alami memberikan pujian, bahkan merekomendasikan kepada orang lain, kita bisa menikmati apa yang kita nikmati. Dan ini sama halnya dengan memuji Tuhan. Kita tidak bisa benar-benar menikmati Tuhan hanya dengan menyimpannya untuk diri kita sendiri. Karena sukacita yang sejati akan selalu mencari jalan untuk diungkapkan. Engkau dan saya yang mengalami kebaikan Tuhan akan selalu terdorong untuk bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan menceritakannya kepada orang lain. Dan ini alasan kenapa kita selalu menggaungkan pray, share, and invite. Biar kebenaran Injil yang saudara terima itu tidak saudara simpan untuk diri saudara sendiri. Tapi saudara bisa menikmati Tuhan ketika saudara menceritakannya kepada orang lain. Jiwa saudara bisa mulai dipuaskan oleh Tuhan sendiri ketika saudara menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa sesungguhnya jiwa kita itu disegarkan waktu kita memuji Tuhan di tengah segala musim hidup kita. Nah, saya suka dengan komentar dari Charles Spurgeon terhadap bagian ini. Spurgeon mengatakan kalimat ini. Di dalam kondisi Daud di padang gurun, kondisi padang gurun itu nggak ada di hatinya, meskipun ada gurun di sekelilingnya. Ada kekeringan di mana-mana, tapi dia bisa memuji Tuhan. Dengan bibirnya dia memuliakan Tuhan. Dan lewat Mazmur ini kita diajak untuk terus memuji Tuhan agar jiwa kita disegarkan. Lalu yang ketiga, merenungkan. Katakan sama-sama merenungkan. Jadi yang pertama kita belajar memandang, yang kedua memuji, dan yang ketiga merenungkan. Ayat 7 dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 menunjukkan hal ini. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kata merenungkan menjadi kata yang penting di sini. Dan saya meminjam ide daripada Timothy Keller tentang ini. Tim Keller pernah satu kali berbicara tentang merenung. Dia berkata bahwa merenung adalah untuk mengambil kebenaran Alkitab, memikirkannya, menghargainya, dan bersikeras supaya Anda berpikir dan hidup serta merasakan melalui kebenaran itu. Ini berbeda dengan bagian memandang tadi.
Kalau memandang adalah sebuah respon hati yang penuh kagum akan keindahan dan karakter Tuhan. Merenung jauh lebih dalam. Kita berpikir yang lebih dalam terus-menerus secara intensional. Di mana hati kita perlahan dilepaskan dari kecintaan kita akan hal-hal yang fana. Dan mulai diarahkan untuk melekat kepada Kristus. Satu-satunya pribadi yang betul-betul sanggup memuaskan dahaga jiwa kita. Merenungkan kembali. Merenungkan ulang. Merenungkan lebih dalam lagi. Itulah sebabnya ini menjadi salah satu alasan kenapa kami selalu mengencourage saudara untuk tertanam di dalam sebuah komunitas secara intensional. Merenungkan Injil berulang-ulang. Bukan hanya sebulan satu kali. Bukan hanya sekali-kali. Tapi setiap minggu. Bahkan selalu mengencourage saudara untuk tertanam di dalam sebuah perenungan firman setiap hari. Jadi intinya saudara, merenung itu adalah sebuah ajakan untuk benar-benar memikirkan kebenaran Injil. Hingga itu semua mengubah cara pikir kita, perasaan dan keinginan yang terdalam di dalam hati kita. Jadi kalau saya boleh kasih kesimpulan bagi saudara untuk mempermudah saudara melihat ini semua, memandang itu adalah mengarahkan hati kita dengan kagum kepada Tuhan. Tujuannya supaya kita menyadari kehadiran dan kebaikan Tuhan secara pribadi. Dan nampaknya kita juga menyadari siapa Tuhan dan itu membentuk identitas kita. Dengan kita memuji, kita mengucap syukur, menceritakan karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Tujuannya supaya apa? Memuliakan dan menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya. Dampaknya ada luapan kasih. Kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Jadi saudara waktu mengalami kebaikan Tuhan, saudara akan selalu terdorong untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Kalau merenung itu adalah memikirkan kebenaran Injil secara mendalam. Membiarkan kebenaran itu membentuk ulang pikiran dan hati kita. Dampaknya, saudara mengalami pembaharuan di dalam pikiran, respon, dan arah hidup. Kalau sampai di sini saya tutup khotbah ini sudah baik sekali sebetulnya. Minimal dapat 8,5. Ya. Saudara pulang bilang begini, sekarang saya tahu 3 cara mengatasi jiwa yang kering. Memandang, memuji, merenungkan. Kalau kamu mau tahu, saya boleh ceritakan. Well, mungkin terlihat baik. Tapi saya khawatir ini semua menjadi sebuah upaya diri kita sendiri untuk mengatasi kekeringan jiwa. Hari ini saya mau tegaskan kepada saudara. Jawaban bagi jiwa yang kering bukanlah lebih banyak usaha rohani. Melainkan kembali lebih dalam kepada Injil. Memandang karya Tuhan, menikmati karyanya dengan pujian, dan merenungkan kasih-Nya sampai jiwa kita kembali disegarkan. Saudara, jadi yang kita butuhkan dalam menghadapi kekeringan jiwa bukanlah aktivitas tambahan, tetapi hadirat Tuhan sendiri. Injil tidak pernah menawarkan 3 langkah cepat atau 5 tips pemulihan instan. Sebaliknya, Injil mengarahkan kita kembali kepada satu hal yang paling kita butuhkan, yang menjadi sumber kekuatan sekaligus yang menjawab kehausan terdalam jiwa kita. Tapi mungkin saudara bilang begini, Pastor, dari tadi Pastor ngomongin kita mesti mengenal Injil, kembali kepada Injil. Di mana Injil di dalam bacaan kita? Di mana kebenaran Injilnya? Ini yang membawa kita kepada pertanyaan yang ketiga. Apa yang paling kita butuhkan di tengah kekeringan jiwa? Saudara, yang menarik dari Mazmur 63 ini, Daud itu menutup dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan membenarkan dia dan membalikkan keadaan di tengah keputusasaannya. Ayat 10 sampai ayat 12 mengatakan ini. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Sewaktu saya mempersiapkan bagian ini, beberapa penafsir mengatakan sebetulnya 3 ayat ini, ayat 10 sampai ayat 12 merupakan ayat yang nampaknya seperti anti klimaks. Gak perlu dicatat. Ini seperti kata-kata hujatan kepada orang-orang yang akan menyakiti Daud. Cukup sampai di ayat 9 saja. Tapi waktu saya merenungkan ini saudara, saya menjumpai bahwa catatan ini justru menjadi catatan yang penting.
Daud mengatakan, mengekspos dirinya sebagai seorang raja di sana. Dan di sisi lain, Daud tidak hanya berkata bahwa Tuhan akan memuaskan jiwanya. Daud juga berkata Tuhan akan menjaga jiwanya. Bagaimana Daud bisa yakin akan kebenaran ini? Saudara, saya menjumpai Daud tidak berkata bahwa saya yakin semua ini terjadi. Karena saya sudah jadi raja yang benar, raja yang taat, raja yang memuliakan Tuhan. Daud tidak mengatakan itu. Keyakinan Daud tidak berasal dari prestasinya. Tapi Daud yakin semua ini dijamin karena kesetiaan Tuhan. Apa buktinya? Kita kembali kepada ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan demikian. Saya mengajak kita boleh baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. So, dalam Mazmur 63 ini kita tahu bukan, hidup Daud itu sedang dipertaruhkan. Dia sedang di dalam persembunyian seakan-akan menanti kematian akibat kekeringan dan kesendirian. Lalu apa yang Daud minta sama Tuhan? Apa yang Daud minta sama Tuhan di sini? Daud tidak berkata, ya Tuhan aku butuh kekuatan agar hidupku dapat selamat. Daud tidak berkata, ya Tuhan aku minta engkau memberikan keamanan bagi hidupku di tengah ketidakpastian ini. Daud juga tidak sedang bernegosiasi dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku sudah melakukan ini dan itu untukmu. Sekarang aku punya permintaan, selamatkan hidupku. Daud tidak mengatakan itu semua. Padahal kita tahu, hidup itu berharga bukan? Dan sangat wajar kalau Daud itu minta sama Tuhan untuk hidupnya diselamatkan. Justru di titik yang paling rawan di dalam hidupnya, Daud berkata sesuatu yang radikal. Mungkin kita sudah terbiasa mendengar kalimat ini. Tapi perhatikan baik-baik. Daud mengatakan apa? Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Seolah-olah Daud pengen bilang, kasih setia Tuhan itu jauh lebih penting daripada hidupnya hari ini. Dan kata yang dipakai oleh Daud untuk kata kasih setia adalah kata Ibrani keset. Sebelum saudara mikir terlalu jauh tentang hal ini, kata keset secara literal ini berarti tentang perjanjian Allah yang penuh kasih. Saya setuju dengan apa yang David Platt katakan sekali lagi di dalam komentarinya. Waktu berbicara tentang kasih setia, ini bicara tentang apa? Waktu hari-hari terakhir hidup kita itu tiba. Dan kita mencapai garis akhir di dalam hidup kita. Kasih Allah kepada kita tidak akan pernah berakhir. Apa yang David Platt tunjukkan di sini, bahwa sebetulnya kasih setia Tuhan bukanlah kasih yang mudah berubah. Tapi kasih setia yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Ini bukan sekedar perasaan sentimental, tapi sebuah komitmen kasih Allah yang kokoh, yang tetap ada bahkan waktu kita gagal, kita jatuh dan lemah. Kasih setia Tuhan tetap memegang teguh hidup kita selama-lamanya. Dan inilah yang Paulus juga yakini di dalam catatan Roma 8 ayat 38 sampai 39. Mari saya mengajak kita boleh membaca ayat ini. Roma 8, 38, 39. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan tahukah saudara, waktu saya merenungkan Mazmur 63 ini, saya menjumpai sebuah hal yang lain yang perlu kita ketahui bersama. Waktu Absalom anaknya memberontak melawan Daud, Daud tidak terkejut. Dia tahu bahwa hal itu akan terjadi. Satu kali Nabi Nathan pernah menegur Daud karena dosa persinahan dan pembunuhan yang dia buat. Karena teguran itu kemudian dia bertobat. Di dalam catatan 2 Samuel
Dia kemudian bertobat kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dosanya. Tapi di dalam catatan 2 Samuel pasal 12, Nabi Nathan mengingatkan kepada Daud bahwa sekalipun Tuhan sudah mengampuni dia, pedang tidak akan terangkat dari keluarga Daud. Daud harus menanggung konsekuensi dosanya. Perhatikan 2 Samuel 12 ayat 11 bagian A. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari keluargamu sendiri. Jadi ketika putra kesayangannya merebut tahta kerajaan darinya, Daud tahu bahwa dia memang bersalah. Dia telah menabur benih perpecahan di dalam keluarganya sendiri. Dia gagal sebagai seorang raja. Dia gagal sebagai seorang ayah. Dia gagal di dalam banyak hal. Tapi terlepas dari itu semua, Mazmur 63 menunjukkan bahwa Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Pertanyaannya, bagaimana ini mungkin? Jawabannya sederhana. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan berakhir dalam hidupnya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau Daud sekalipun jatuh di dalam dosa, tetap bisa melihat kasih setia Tuhan dan punya keyakinan di dalamnya. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kebenaran yang sama dapat meneguhkan keyakinan kita hari ini? Jawabannya, karena kita sudah melihat tentang raja yang lain. Ada seorang raja yang hidupnya senantiasa mengasihi Tuhan. Segenap hatinya diberikan, tapi dia justru menerima murka Allah. Kita kenal dia adalah raja yang sempurna, yang seharusnya menerima mahkota kemuliaan, tapi justru dia mengenakan mahkota duri. Kita tahu dia sang air kehidupan yang memberi kehidupan kepada manusia, tapi justru pernah berseru, "Aku haus." Dia pernah dibawa ke padang gurun, tempat keterpisahan dari Allah, dari hadirat Allah, sebuah simbol keterpisahan dari hadirat Allah. Bukan karena dosanya, melainkan karena dosa kita. Dan di mana ini semua terjadi? Di atas salib. Yesus, Raja di atas segala raja, mengalami murka Allah, supaya hari ini saya dan saudara bisa tinggal damai dengan Allah. Di atas salib Yesus, Raja di atas segala raja, dimahkotai duri, supaya kita hari ini menerima mahkota kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Di atas salib, Yesus sebagai Raja di atas segala raja menderita rasa haus yang tidak tertahankan, supaya hari ini jiwa kita dipuaskan oleh kasih-Nya. Di atas salib, Yesus Raja di atas segala raja, dia terpisah dari hadirat Allah dan mengalami kegelapan, supaya hari ini waktu saudara mengalami kekeringan, kekecewaan, pergumulan, saudara tidak pernah ditinggalkan dan saudara bisa hidup di dalam terang hadirat-Nya. Saudara, inilah jawaban yang terdalam bagi kekeringan jiwa kita. Bukan perubahan situasi hidup, tetapi sebuah perjumpaan dengan pribadi yang rela haus, supaya hari ini saya dan saudara tidak pernah lagi mengalami kehausan. Jadi waktu jiwa kita kering hari ini, pertanyaannya bukan apa yang bisa memuaskan saya. Pertanyaannya ialah siapa yang benar-benar saya rindukan. Sebuah pertanyaan yang biarlah menjadi perenungan kita. Lebih dalam lagi, biarlah ini menjadi pertanyaan refleksi kita di dalam hidup kita.
Apa yang selama ini saya andalkan untuk mengatasi kekeringan jiwa saya? Dan kenapa itu selalu tidak cukup? Waktu saya merasa jauh dari Tuhan, apakah saya berlari kepadanya atau justru menjauh? Apa yang saya percayai tentang karakter Tuhan saat saya merasa kering? Kalau Yesus rela kehausan agar saya dan saudara dipuaskan, mengapa seringkali saya dan saudara masih mencari kepuasan di luar Dia? Apa yang membuat saya ragu datang dan tinggal di dalam kasih-Nya? Biarlah ini menjadi perenungan kita semua. Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Apa yang menjadi implikasi Injil di dalam perenungan kita hari ini? Yang pertama, orang berinjil senantiasa terpesona dengan keindahan Injil, karena sadar bahwa hanya kasih Tuhan yang mampu menjangkau ruang hati yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Orang berinjil selalu rindu memandang pada karya Tuhan, menikmatinya dalam pujian, dan merenungkan akan kasih-Nya yang tidak pernah habis, hingga pikirannya diperbaharui dan hidupnya kembali diarahkan kepadanya. Orang berinjil menemukan bahwa hanya Kristus yang cukup bagi jiwanya, sehingga berhenti mencari kepuasan dalam hal-hal yang fana dan sementara di dalam dunia ini. Inilah kebenaran Injil yang perlu saya dan saudara dengar di tengah-tengah kekeringan jiwa yang mungkin kita hadapi. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita.